Ya. Itu seperti apa kronologisnya, Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Sedikit saya jelaskan dulu untuk kronologisnya. Jadi awalnya pada tanggal 22 April sekitar jam 2 kami ada melakukan kegiatan pengungkapan kasus narkotika, yang mana kejadiannya terjadi di parkiran Wisma Kencana, TKP-nya. Kemudian kami mengamankan saudara Y, yang mana saudara Y ini merupakan pegawai dari, kalau hasil interogasi kami, dari pegawai Airnav yang bekerja di bandara, ya. Dari tersangka Y ini kita menemukan barang bukti sabu yang sudah kita timbang berat kotor sekitar 1,11 gram dengan satu butir Inex berlogo Maybach. Lalu kita temukan juga ada bong, alat komunikasi, dan juga kendaraan yang digunakan oleh si tersangka. Lalu setelah itu kita melakukan pengembangan, yang mana kami mendapatkan informasi juga dari hasil interogasi, pengecekan alat komunikasi, pengecekan rekening yang bersangkutan di alat komunikasinya. Kita menemukan ada keterkaitan dengan tersangka yang lainnya, yaitu saudara J, ya, saudara J, yang mana saudaranya ini merupakan temannya yang sudah berjanjian dengan tersangka pertama untuk mengkonsumsi barang tersebut bersama-sama. Lalu dari tersangka J kita mengamankan alat komunikasi berupa handphone dan juga rekening koran dari yang bersangkutan. Buku tabungan maksud saya. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami, tersangka Y yang berperan untuk membeli barang ini mendapatkan barang dari salah satu orang yang berinisial L, yang sementara sampai saat ini masih kita dalami perannya, dan kemungkinan akan kita terbitkan DPO-nya. Lalu caranya bagaimana? Dia berkomunikasi melewat handphone dan barang itu dicampak. Setelah dicampak baru diambil oleh tersangka Y. Nah, kemudian terkait kedua orang ini kita kenakan pasal 114 dan 112 ayat 1, yang mana ancaman hukuman 5 tahun minimal, maksimal 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Pak, dicampakan itu campak tepi jalan atau ke rumahnya dari ini? Ya, sementara itu yang masih kita dalami karena posisi kami mengamankan itu sudah di hotel. Jadi proses campak dari bandar yang menjual kepada tersangka Y itu kita tidak ketahui. Kemudian setelah barang itu ada di tersangka si Y, kita mengamankan di parkiran Wisma tadi. Pak, pada tersangka J nggak ada itu barang bukti? Tersangka J. Ya, jadi rekan-rekan sekali lagi, barang buktinya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ditemukan adanya sabu seberat 1,11 dan juga ada Inex sebanyak 1 butir. Ya. Jadi barang ini dibeli bersama-sama untuk dikonsumsi bersama. Ya. Jadi supaya untuk memperjelas kepada rekan-rekan, karena ini dibeli bersama-sama dan untuk dikonsumsi bersama-sama. Bang, pengakuan kedua tersangka udah berapa lama pakai sabu? Mereka berjanjian dari malam sebelumnya. Ya. Dan keduanya sudah kita lakukan juga tes urin di rumah sakit, yang mana hasilnya positif pengguna. Kedua tersangka ini bukan pertama kali menggunakan katanya. Kalau untuk proses hukum ya, ini keduanya baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi bukan residivis ya. Kemudian untuk pengguna, mereka pengguna aktif, hasil pengakuan dari mereka. Ada lagi? Inisial J berarti kata lainnya pemakai ya, bukan kurir atau? Itu nanti tergantung hasil persidangan, Pak. Karena berat, sekali lagi berat di atas 1G, jadi nanti tidak kita lakukan sesuai dengan SEMA ya, karena berat di atas 1G, jadi tidak kita lakukan TAT nanti di persidangan.